kelasnya Coach Reza kayak apa sih? Itu banyak banget tuh. Dia menganggap bahwa impiannya besar. Dan Anda akan mendapatkan impian Anda jauh lebih cepat. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang masalah makanya saya selalu baca buku dulu. RT dilakukan orang-orang gini kan ya. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Reza Anggara. Nah, dan sekarang ini kita akan ngebahas, dan pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang beberapa waktu lalu sudah pernah saya tanyakan di Instagram maupun di Facebook. So, sekali lagi terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah komen di sana, yang sudah nanya dalam postingan Ask Me Anything, dan sekarang saya akan pilih beberapa pertanyaan untuk saya jawab. Nah, berdasarkan apa saya pilih pertanyaan-pertanyaan ini yang akhirnya saya jawab di sini? Nanti berdasarkan pada materi yang sangat bisa saya jelaskan dalam waktu yang cukup singkat. Kalau misalkan ada yang belum bisa dan ada yang tidak terpilih untuk saya jawab, mungkin nanti kita akan bikin lagi di sesi-sesi selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke? So, pertanyaan pertama, pilihan pertama adalah, ini ada pertanyaan dari Ibu Rina Darjis. Ini nanyanya kayaknya di Instagram nanyanya. Bentuk pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan adalah, Coach, kalau sehabis PLT, nah PLT itu adalah acara 3 hari workshop kami. Kalau habis PLT, income saya naik pelan-pelan dari 1,5 juta per bulan sampai dengan 12 jutaan. Naik 10 kali lipat dari 1,5 jutaan. Gak lama kemudian income-nya anjlok lagi. Anjlok itu mungkin maksudnya turun ya. Pertanyaan adalah gimana caranya mempertahankan income bahkan kalau bisa naik lagi. Good, pertanyaannya bagus nih. So, jawabannya adalah banyak orang ketika mengikuti kelas saya, apapun itu, apakah itu dari kelas online maupun kelas online seperti PLT, DNA, dan Power Life Camp, itu selalu ada mentoring setelah kelasnya berlangsung. Mentoringnya biasanya sekitar 1-3 bulan, tergantung kelas ya, ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan mentoringnya kalau misalkan di kelas offline. Nah, biasanya orang setelah ikut seminarnya, setelah ikut seminarnya pasti lagi semangat-semangatnya untuk menjalankan polanya, untuk menjalankan materinya, ataupun untuk menjalankan tugas-tugasnya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, pada saat sesi mentoringnya udah selesai, 3 bulannya udah lewat, biasanya orang turun lagi. Pertanyaan adalah, kenapa hal ini sangat umum terjadi? Jawabannya karena biasanya orang kalau sudah tidak di-mentoring, tugasnya udah nggak dilakuin lagi. Tugasnya dia udah kelupaan lagi, udah lengah. Itu kemungkinan pertama, karena saya nggak tahu ya. Kemungkinan pertama adalah orang sudah lengah nih. Lengahnya kenapa? Karena udah nggak di-mentoring lagi. Grupnya udah nggak seramai dulu lagi. Grupnya udah nggak seaktif baru awal-awal lagi. Sehingga orang mulai kendor. Kendor dalam melakukan apa? Melakukan pola-polanya dan melakukan tugas-tugasnya. Semua kelas saya ada polanya. Semua kelas saya ada tugasnya. So, yang harus Anda lakukan adalah lakukan polanya terus. Lalu pertanyaan adalah gimana caranya supaya income saya naik lagi? Caranya adalah kembali lakukan semua polanya dari A sampai Z. Di kelas manapun Anda berada. Apakah itu Money Map, Wealth Activator, Become the New You, Ultimate Mind, acara PLT, acara DNA, atau Power Life. Anda taunya apa? Lakukan polanya dari A sampai Z. Yang Anda pelajari di kelas itu, baru nanti income Anda akan naik lagi. Oke? Itu dia jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Ibu Rovelina Siska. Pertanyaan adalah, Coach, bagaimana caranya agar tetap melakukan lifestyle yang sudah dipelajari di semua kelasnya Coach Reza? Karena yang saya tangkap dari sini adalah yang dijalanin sama Bu Rovelina ini hanyalah kelas yang terakhir saja, dia bilang gitu. Terus dari itu mau bersih-bersih pun males, minta ampun, padahal di depan mata tuh yang harus dibersihin. Pertanyaan adalah bagaimana cara menggerakkan hati, tangan, dan badan ini? Ini bagus banget pertanyaannya. Kenapa saya angkat pertanyaan ini? Karena banyak orang sekedar pengen tahu kelasnya Coach Reza kayak apa sih? Itu banyak banget tuh. Orang sekedar cuma pengen tahu, dalam tanda petik ya. Disuruh apa sih lah di kelasnya, tugasnya apa sih, materinya apa sih, dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya nggak banyak dilakukan. Nah, bagaimana caranya menggerakkan hati, badan, dan pikiran? Caranya adalah Anda lihat lagi materinya. Kalau Anda ikut kelas saya di materi online, Anda beruntung banget. Kenapa? Karena di materi online, materinya ada di sana selamanya. Salah satu penyebab orang tidak menjalankan tugasnya adalah karena dia nggak tahu wisdom di balik tugasnya.
Tugasnya tuh sangat-sangat sederhana. Bagaimana cara meningkatkan rezeki, bagaimana cara ngeberesin emosi, bagaimana cara meningkatkan keberuntungan, bagaimana caranya agar rezeki datang sendiri, bagaimana caranya agar ini datang sendiri. Anda lakukan tugasnya, setelah itu Anda tinggal buktiin hasilnya. Cuma masalahnya, kenapa orang tidak melakukan tugasnya? Karena dia nggak tahu wisdom di baliknya. Wisdom apa? Kebijaksanaannya. Kenapa Anda harus melakukan itu? Filosofinya apa? Kenapa kok tugasnya itu? Gitu loh. Makanya di kelas saya itu, sebelum saya ngasih tugas, pasti saya kasih penjelasan yang sangat panjang lebar mengapa Anda harus melakukan tugas itu. So, Bu Revelina, yang harus Anda lakukan adalah supaya hati, badan Anda tergerak. Caranya adalah Anda lihat lagi materinya, Anda dapatkan lagi wisdomnya, Anda dengerin lagi materinya kalau misalkan Anda ikut yang online, atau kalau misalkan Anda ikut yang offline, Anda lihat lagi buku tugasnya, Anda lihat lagi catatan Anda dulu, Anda reset lagi ke kelasnya, kalau misalkan Anda offline, atau Anda komunikasi lagi dengan teman-teman di sana, bangun tetap dengan komunitasnya. Setelah itu, Anda akan memiliki kekuatan untuk apa? Untuk menggerakkan hati, badan, dan pikiran Anda. Untuk tetap melaksanakan tugasnya. Karena yang dibutuhkan dan yang merubah hidup kita, itu bukan sekedar kita komat kamit. Komat kamit apa? Komat kamit, aduh saya mau berubah nih, saya harus berubah nih, saya pasti berubah nih, saya yakin saya pasti sukses nih. Itu cuma komat kamit. Tapi yang dibutuhkan untuk merubah hidup adalah komitmen, tidak hanya komat kamit. Percuma komat kamit, saya harus berubah, saya pasti berubah, saya pasti sukses, saya bisa begini segala macam. Tapi Anda nggak komit. Komit namanya, komit pikirannya, komit hatinya, komit action Anda untuk melakukan semua tugasnya. So, jadi sekali lagi dengerin lagi materinya, masuk lagi ke komunitasnya, berkumpul dengan teman-temannya. Di situ Anda akan mendapatkan wisdom baru untuk melaksanakan tugasnya kembali. Sip, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini dari Ibu Evi Erna. Ini Erna apa nih? Instagram soalnya ya. Yes, pertanyaannya sama Coach. Bagaimana cara memulai lagi? Tadi udah saya jelasin pertanyaan sebelumnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya mempertahankan mindset yang Coach Reza ajarkan. Karena materi dan praktek yang Coach ajarkan itu ajaib banget. Nah, kalau Anda pernah tahu, orang bilang materi saya ajaib. Orang bilang konser. Oke, so bagaimana cara mempertahankan mindset yang Coach ajarkan? Caranya adalah Anda mesti Anda mesti menjaga supaya orang lain tidak mengganggu mindset Anda. Anda mesti mempertahankan frekuensi Anda. Logikanya gini nih. Anggaplah Anda nyetir mobil, Anda ajak anak Anda atau ponakan Anda atau adik Anda atau siapapun juga yang umurnya kurang lebih di bawah 3 tahun. Oke, begitu Anda sekitar umurnya 2-3 tahun yang tangannya geratil atau geratil, apa-apa dipencet, apa-apa diambil, apa dan segala macam gitu. Karena motoriknya dia lagi sangat aktif. Ketika Anda dengerin radio, itu karena ada anak kecil di sebelah Anda yang tangannya iseng, bisa jadi dia mencet tuningnya atau dia muter tuningnya sehingga frekuensi Anda keganti. Sehingga yang tadinya Anda dengerin radio, katakanlah frekuensinya 108,5, contohnya ya, Anda pengen dengerin radio itu, tapi ternyata pada saat Anda mendengarkan radio itu, tiba-tiba anak kecil tadi mengganggu sinyalnya dengan melakukan mencet-mencet tuningnya, atau matiin radionya, atau muter-muter sesuatu di mobil Anda, sehingga frekuensinya berubah-berubah. Nah, orang mengganggu Anda, ibarat kata ada anak kecil tadi yang mengganggu mindset Anda, yang tadinya mindset Anda sudah lebih produktif. Contohnya apa? Kerja sedikit, hasilnya lebih banyak. Kalau dulu orang ngedengernya mau hasil lebih banyak, kerjalah lebih banyak. Mau closing lebih banyak, presentasinya lebih banyak. Faktanya enggak gitu lah. Emangnya kalau presentasi banyak, closingnya banyak? Ya enggak lah. Faktanya itu, presentasinya sedikit, closingnya lebih banyak. Gitu. Nah, bagaimana cara mempertahankan itu? Caranya adalah, jangan main sama orang-orang yang punya mindset yang berbeda dengan Anda. Begitu Anda bergabung dengan orang yang punya mindset yang berbeda, sudut pandangnya berbeda sama Anda, lama-lama Anda akan tergiring ke sana. Balik lagi ke sana. Dengerinnya apa? Batman lagi. Hidup harus kerja keras. Udah dikasih tahu di semua training saya, apapun itu, online maupun offline, bahwa sukses itu mudah. Rezeki itu ditarik. Bahwa tidak perlu kerja keras mencapai kesuksesan. Bahwa kita bisa lakukan hal yang kita suka untuk mendapatkan uang. Anda sudah begitu tuh. Ternyata Anda balik lagi ke komunitas yang isinya para Batman. Yang mengatakan bahwa hidup harus kerja keras, hidup harus berjuang.
kerja sampai malam. Terus apa lagi? Bayar harganya dulu. Sabtu Minggu pakai dulu buat kerja. Kita bayar harganya sekarang. Nanti begitu udah sukses, kita bisa kerja kapanpun yang kita mau. Bayar harga dari sekarang ini dan segala macam gitu loh. Dan itu mengganggu vibrasi Anda. Anggap ya. Karena ketika Anda vibrasinya terganggu, otomatis yang akan terjadi adalah Anda akan ikut mereka lagi yang mengatakan, wah itu mah mindsetnya si Coach Reza aneh, wah itu mah aneh lah pokoknya. Dan karena Anda sering bergabung dengan orang seperti itu, Anda akan terus dan lama-lama mindset Anda akan berubah lagi ngikutin mereka. Seperti kata pepatah mengatakan, kalau Anda main sama tukang ikan, ya Anda ikut tukang bau amis. Kalau Anda main sama penjual parfum, Anda ikutan bau wangi. So caranya adalah untuk mempertahankan mindset Anda, bergabunglah dengan komunitas yang sejalan, sevisi, sevibrasi, sefrekuensi dengan Anda. Makanya di sini saya membangun komunitas dikejar rezekinya. Dan pastikan Anda aktif di komunitasnya. Jangan kemana-mana, Bu. Oke? Oke. Ini ada pertanyaan bagus lagi nih. Dari Ibu Ray Arts. Pertanyaan keempat. Pertanyaan adalah, Coach, bagaimana cara merestart yang benar? Satu-satu materi atau sekaligus? Misalnya Wake Activator dulu, baru Become the New You. Kerjain semua dulu atau satu persatu? Terima kasih sebelumnya, Coach. Oke, pertanyaan yang bagus nih, Ray Arts. Saya lupa nama aslinya siapa ini di kelas macam-macam soalnya. Kalau misalkan Anda sudah ikut beberapa kelas saya, dan Anda sudah ikut lebih dari 3, 4, 5 atau kelas saya, yang harus Anda lakukan adalah ketika semua kelasnya sudah selesai, Anda restart. Restart itu mengulang lagi materinya. Mulainya dari mana? Mulai dari apa yang Anda butuhkan. Apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda butuhkan adalah di kelas Wealth Activator untuk menarik keberlimpahan, atau yang Anda butuhkan adalah di kelas Money Map untuk meningkatkan income hingga 50% setiap bulan, atau untuk supaya Anda memiliki motivasi setiap harinya menjadi orang yang baru di kelas Become the New You. Atau saat ini yang Anda butuhkan adalah bagaimana caranya mendapatkan impossible dream Anda, impian yang sangat Anda inginkan dalam waktu yang sekejap mata. Yang mana yang Anda butuhkan, disitulah Anda ngulang. Jangan ngulang dari materi dasar. Contohnya nih, saya itu bikin materi kan ada kurikulumnya ya, ibarat kata materi playgroup, materi SD kelas 1 sampai 6, materi SMP 1 2 3, materi SMA 1 2 3, baru materi kuliah. Nah, Anda jangan ngurang materi. Saya mengulang dari awal lah, dari materi playgroup. Enggak. Masalahnya Anda ngerasa hidup Anda masalahnya di mana? Apakah masalahnya adalah emosi? Oke, berarti Anda ngulangnya di materi kelas Emotional Healing Transformation. Apakah Anda masalahnya di keberuntungan? Ya, Anda ngulangnya di kelas DNA-nya. Apakah Anda masalahnya di keuangan? Anda tergantung. Apakah masalah di penjualan? Anda bisa ngulang di Selling Without Talking. Jadi bagaimana? Ulanglah materi sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini apa. Tidak perlu Anda ngulang dari awal, Anda bisa ngulang dari tengah-tengah kok. Dan pada saat misalkan contoh Anda materinya Selling Without Talking, bagaimana cara jual tanpa bicara, itu kan ada beberapa video. Di situ pun Anda nggak perlu ngulang dari awal. Di materi Selling Without Talking, Anda bisa ngulang materi Selling Without Talking dari video tengah. Misalnya masalah Anda hanya saat ini adalah bagaimana caranya supaya closing online-nya lebih mudah. Karena selama ini mungkin orang sibuknya adalah mikirin engagement kalau jualan online. Yang penting banyak like, yang penting banyak komen. Ternyata nggak ada yang beli. Ngapain? Lebih baik nggak ada komen, nggak ada like, tapi yang beli banyak. Kenapa? Masalah fokus. Fokus apa? Fokusnya ke engagement atau fokusnya ke konversi. Jadi uang. Ketika orang melihat postingan Anda, itu ada di kelas Selling Without Talking. Anda nontonnya video itu aja. Nggak perlu ke yang lain. Oke? So, jadi cara ngulangnya adalah ngulanglah sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Pak Teddy Seno Hermawan. Pertanyaan adalah bagaimana caranya agar bisa tetap fokus di tempat yang selalu ramai. Nih, bagus. Kenapa? Karena banyak orang itu dia nggak bisa fokus di tempat keramaian. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mengganggu. Padahal yang harus Anda lakukan adalah nggak peduli seberapa chaos lingkungan sekitar Anda, di luar dari Anda yang paling penting adalah Anda tetap stay cool and lovely. Bagaimana caranya? Contoh nih, misalnya di luar sana terjadi kekacauan, orang rame, sebelah sana ketawa-ketawa, sebelah sana nyanyi, sebelah sono ribut berantem, sebelah sono apa dan segala macam, sehingga Anda butuh fokus. Untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu hal. Yang harus Anda lakukan adalah dengan presence. Apa yang dimaksud dengan presence? Presence adalah Anda hadir saat ini, Anda rasakan tubuh Anda rasakan nafas Anda, dan Anda hidup saat ini. Kita hanya hidup di saat ini.
Tidak hidup di masa lalu, tidak hidup di masa depan. Kita hidup saat ini. Bahwa sebenarnya masa depan dan masa lalu itu sebenarnya agak-agak nggak jelas. Dan di kelasnya saya banyak bahas itu, tapi saya nggak ingin panjang ke sana. Yang ingin saya bahas adalah Anda mesti present saat ini. Fokus saja melakukan apa yang Anda lakukan. Ketika Anda lagi bekerja, ada suara sekitar sana dan segala macam. Bagaimana cara menghilangkan suara itu supaya nggak keganggu ketika Anda sedang bekerja di tengah keramaian? Yang harus Anda lakukan adalah presence. Fokus, rasakan tubuh Anda, bawa jiwa Anda, pikiran Anda, hati Anda, tubuh Anda saat ini. Jangan Andanya di sini, pikiran Anda kemana-mana. Orang tuh banyak begitu tuh. Pernah ngerasain nggak meeting? Zaman dulu nih, sebelum pandemi, meetingnya bete, ngebosenin. Badan Anda di sana, pikiran Anda kemana-mana. Itu namanya Anda nggak presence. Anda nggak hadir saat ini. Badan Anda doang ada di situ, tapi pikiran Anda kemana-mana. Pikiran Anda berharap cepat selesai meetingnya, nanti siang gue mau makan di mana, dan Anda sibuk megang handphone. Kenapa? Karena meetingnya membosankan. Karena ikut trainingnya membosankan. Apalagi sekarang nih, zamannya Zoom training. Wow, apa yang dilakukan? Iya, nyalain aja online. Tapi audionya dimatiin, videonya dimatiin, sehingga Anda nggak tahu Anda lagi ngapain. So, dia nggak presence. So, cara Anda adalah presence, fokus pada apa yang Anda lakukan. Gimana cara fokus? Caranya adalah rasakan apapun yang sedang Anda lakukan. Ketika Anda sedang minum air putih, rasakan airnya masuk ke mulut Anda dan ke tenggorokan Anda. Ketika Anda lagi makan, rasakan makannya, nasinya, lauknya, dagingnya, ayamnya, sayurnya. Ketika Anda lagi duduk, rasakan AC-nya, rasakan bangku Anda nempel di paha Anda. Ketika Anda pakai baju, rasakan kainnya nempel di badan Anda. Ketika Anda lagi fokus mengerjakan sesuatu, bawa fokus Anda ke sana, rasakan di sana. Caranya adalah dengan presence. Gimana caranya supaya bisa benar-benar presence? Caranya adalah latihan. Selama ini kan orang diajarinnya multitasking, betul nggak? Lagi mandi sambil nyanyi, lagi nyetir sambil teleponan, lagi makan sambil baca buku, makan sambil kerja, makan sambil nonton film. Sehingga apa? Nggak bisa presence. Presence adalah Anda melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. So, caranya adalah mulailah dengan latihan, lagi-lagi latihan. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Finazu. Pertanyaan adalah, bagaimana cara menarik impian yang besar? Pertanyaannya adalah, saya nanya balik, Bu. Kenapa Anda menyebut sesuatu impian itu besar? Dan banyak orang di luar sana bilang masalah impian besar. Berani bermimpi besar, punya impian harus yang besar, punya impian yang ketika Anda menyebutkan impian Anda, badan Anda harus bergetar. Anda mesti punya impian yang besar. Yang membuat orang tidak mendapatkan impiannya karena dia menganggap bahwa impiannya besar. Yang saya ingin kasih tahu sama Anda adalah tidak ada impian yang besar. Nggak ada. Semua impian itu sama. Apa? Impian. Semua mobil tuh sama. Apa? Mobil. Cuma kita yang menamakan bahwa mobil mewah, mobil biasa. Betul nggak? Kita yang menamakan bahwa mobil biasa, mobil mahal. Betul nggak? Ada di mana itu? Ada di kepala kita. Dan kita melabel bahwa impian yang ini adalah besar. Besar impiannya. Bahwa saya pengen punya uang 1 miliar itu besar. Bahwa saya pengen punya income 9 digit itu besar menurut Anda. Betul? Karena kita melabel itu besar, makanya sehingga kenapa kita melabel sesuatu hal itu besar? Karena kita punya pembanding, bener nggak? Kita tahu sesuatu hal itu besar karena kita punya pembanding. Karena ada yang lain yang lebih kecil. Siapa yang lebih kecil? Ya kita. Sebagai siapa? Sebagai orang yang bermimpi. Saya pengen punya mobil Eropa. Mobil Eropa adalah impian besar buat saya. Kenapa Anda bilang besar? Cuma sekedar mobil Eropa aja, betul nggak? Saya pengen punya income 9 digit, income besar 9 digit. Kenapa menurut Anda besar income 9 digit? Ya sudah, income 9 digit, selesai. Saya pengen punya rumah yang besar. Berapa ukurannya? 1000 meter. Anda pengen rumah 1000 meter, titik. Nggak usah pakai kata-kata besar. Nangkep nggak? Semakin Anda pakai kata-kata besar, semakin mengecilkan tubuh Anda, sehingga begitu Anda mendengar kata besar, yang muncul adalah beban, berat, susah, proses panjang, butuh waktu lebih lama. Kenapa? Karena menurut Anda besar. So, jadi harusnya bagaimana? Saya punya impian, selesai. Apapun impian Anda, nggak ada yang besar. Andalah yang melabel bahwa itu adalah besar, bukan kecil. Nah, jadi apapun yang Anda tulis, saya pengen keliling dunia, itu bukan impian besar kok.
Itu cuma impian pengen keliling dunia, selesai. Saya pengen sedekah yang besar. Tergantung besar itu kan ukuran. Besar menurut siapa? Menurut Anda besar? Makanya susah. So, jadi bagaimana? Hilangkan kata besar dalam kosakata Anda, dalam menuliskan impian Anda, pengen punya income besar, pengen punya, enggak ada. So, langsung sebut saja. Let's say income Anda saat ini sekarang katakanlah 10 juta. Anda pengen punya income yang lebih besar. Biasanya orang pakai income lebih besar. Berapa? 50 juta. Nggak usah pakai kata-kata, saya pengen punya income yang lebih besar, yaitu 50 juta. Nggak usah. Langsung tulis, saya pengen punya income 50 juta. Selesai. Nggak perlu pakai kata-kata besar. Ketika Anda menghilangkan kata besarnya, blocking di badan Anda, di pikiran Anda, di hati Anda akan hilang. Kenapa? Karena label besarnya udah nggak ada. Jadi, nggak ada impian besar. Yang ada adalah Anda melabel impian itu besar. Gimana caranya supaya Anda mendapatkan impian itu jadi lebih cepat? Copot label besarnya, sehingga saya mendapatkan impian saya. Sama. Karena uang hanya angka. 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, hanya angka. Mobil, mau Jepang, mau Eropa, mau mobil Amerika, semua hanya mobil. Kita yang melabel. Mobil murah, mobil mahal. Mobil biasa, mobil mewah. So, benerin mindsetnya, lurusin mindsetnya, dan Anda akan mendapatkan impian Anda jauh lebih cepat. Nah, ini dia pertanyaan bagus lagi. Coach, dari Pak Febrian. Bagaimana caranya menjadi magnet untuk segala rezeki? Bagaimana caranya, Coach? Caranya gampang, super gampang. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berbahagia. Berbahagia tuh ngapain, Coach? Lakukan apa yang membuat Anda merasa bahagia. Jangan lo tanya, gimana Coach caranya supaya saya bahagia? Jawabannya, gimana gua tahu? Apa yang membuat Anda bahagia? Lakukan. Contoh misalnya, Anda bahagianya mancing, mancing. Anda bahagianya makan es krim, makan es krim. Anda bahagianya main sama anak, main sama anak. Anda bahagia tidur, tidur. Karena kunci kesuksesan adalah tergantung dari kebahagiaan Anda. Karena sukses tidak berpengaruh kepada kebahagiaan Anda, tapi kebahagiaan Anda sangat berpengaruh pada kesuksesan Anda. So, Anda mau sukses lebih cepat, berbahagialah lebih besar, berbahagialah lebih banyak, berbahagialah lebih sering. Gimana caranya? Lakukan apapun yang membuat Anda happy. Coach, kalau nggak ada gimana? Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Caranya bagaimana? Lihat apa yang Anda punya. Mungkin Anda punya atap rumah Anda. Loh, itu mau bersyukur dong, Coach. Bukan. Bahagia. Banyak orang bersyukur belum tentu bahagia loh. Nggak percaya? Cobain aja lihat. So, tugas Anda adalah bahagia. Setelah Anda bersyukur, step selanjutnya adalah Anda mesti bahagia dengan apa yang Anda syukuri. Contohnya misalnya, Anda pengen makannya soto daging. Di depan adanya tahu tempe. Bagaimana caranya? Nikmati proses yang ada di sana, berbahagialah dengan apa yang Anda punya. Tambahkan sesuatu supaya Anda berbahagia. Dan putuskan untuk membahagiakan diri Anda. Karena ketika Anda bahagia, hati Anda memiliki kekuatan, the power of feeling, itu powernya 5.000 kali lipat lebih kuat daripada positive feeling. Makanya di luar sana banyak orang sudah berpikir positif, hidupnya masih negatif. Kenapa? Karena hatinya, perasaannya, feelingnya masih negatif. Feeling negatif itu maksudnya apa? Masih marah, kesel, jengkel, dongkol, sakit hati, kecewa, dendam, gelisah, sedih, depresi, merasa tidak dicintai, dan masih banyak lagi. Pikirannya positif, hatinya negatif. Hatinya sebel mulu, komenin orang mulu, hatinya ngejengkel mulu, sakit hati mulu sama orang, baperan mulu, pikirannya positif. Hidupnya nggak bakalan positif lah, karena semua ngikutin perasaan Anda. So, ketika vibrasi Anda bahagia, gembira, senang, bersuka cita, itu adalah magnet yang paling besar dan bisa membuat Anda menarik rezeki apapun yang Anda inginkan. So, pertanyaan saya kepada Anda adalah, apa yang membuat Anda bahagia? Oke, terima kasih kepada Anda yang sudah menonton. Saya menjawab 7 pertanyaan itu. Jika Anda masih memiliki pertanyaan selanjutnya, Anda boleh menulis di komen di bawah ini. Di video ini Anda boleh tulis di komennya, dan nanti kita akan bikin sesi Q&A yang kedua. Nah,
Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya, tulis pertanyaan sedetail mungkin supaya nanti pertanyaan Anda yang terpilih dan akan kita bahas di Q&A selanjutnya. Seperti biasa, pastikan Anda share video ini kepada teman-teman Anda agar video ini lebih bermanfaat lagi. Saya Reza Anggara, salam sehat, berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, mungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak? Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website rezaankara.com. Sampai ketemu di kelasnya.